Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di UMN Channel, Reaching Out to Public dalam program Lecturer on Air. Episode kali ini bersama kami, dosen program studi PG PAUD UMN Al-Wasliyah. Perkenalkan, nama saya Novita Priska dan rekan saya, Dewi Fitria. Hari ini kami akan membahas mengenai speech delay pada anak. Apa sih speech delay pada anak? Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita lihat tayangan berikut ini. Oke, pintar. Anak lihat. Ya. Iya. Apa ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak. Apa ini? Lihat. Anal. Kita saksikan bersama adalah contoh kasus dari speech delay pada anak. Nah, sebenarnya apa sih speech delay itu? Baik, setiap anak itu adalah unik. Mereka memiliki kemajuan perkembangan yang berbeda-beda di setiap aspek perkembangannya, terutama terkait perkembangan bahasa. Ada anak yang perkembangan bahasanya itu cepat dan ada anak yang perkembangan bahasanya itu lambat. Walaupun perkembangan bahasa pada setiap anak itu berbeda-beda, namun jika tidak diperhatikan secara cermat dan penanggulangan secara dini, maka bisa jadi anak akan mengalami yang namanya speech delay. Dan speech delay ini akan mempengaruhi kecerdasan bahkan aspek perkembangan anak yang lainnya. Speech delay itu sendiri merupakan istilah umum yang merujuk pada proses atau kondisi keterlambatan berbicara atau anak gagal dalam melakukan bicara dengan menggunakan bahasa yang bersifat ekspresif maupun reseptif yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak sehingga anak kesulitan untuk berkomunikasi. Speech delay sendiri merupakan gangguan yang harus diperhatikan karena posisinya speech delay sendiri bukanlah sebuah diagnosis penyakit, namun merupakan gejala awal dari beberapa macam gangguan perkembangan anak. Para orang tua perlu mendeteksi sedini mungkin pada anak usia 1 hingga 2 tahun jika pada usia tersebut tidak ada penambahan kosakata pada anak selain ma, da, atau pa, atau ketika memanggil ibunya, maka orang tua harus segera bertindak. Speech delay sendiri terbagi atas 2 klaster. Klaster pertama adalah speech delay fungsional, yaitu gangguan ringan yang terjadi karena ketidakmatangan fungsi bicara anak. Di mana pada usia tertentu sebenarnya ketika anak terkena speech delay fungsional ini, setelah usia 2 hingga 3 tahun itu maka akan membaik dengan secara sendirinya. Nah, namun ada juga karena kurangnya stimulus oleh orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak, atau karena salah pengasuhan dari orang tua yang diberikan orang tuanya. Karakteristik anak yang mengalami speech delay ini, khususnya yang fungsional, itu tidak beda jauh dari anak-anak normal yang lain. Namun, jika tidak ditangani sejak dini, maka speech delay akan memberikan dampak berkepanjangan bagi si anak, khususnya ketika anak telah memasuki usia dewasa. Di perkembangan anak, maka anak akan selalu merasa tantrum karena anak tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin disampaikan oleh dirinya. Dan juga untuk kedepannya maka anak akan sulit untuk bersosialisasi, seperti juga memusatkan perhatian, prestasi akademik mungkin akan semakin lama semakin menurun, sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan sampai mengalami masalah kejiwaan. Dan yang kedua adalah speech delay non-fungsional, yang dimana gangguan ini menunjukkan adanya gejala gangguan lain, seperti apakah gangguan bahasa reseptif, gangguan bahasa ekspresif, gangguan kecerdasan, ADHD, gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, atau bahkan autis. Adapun tanda-tanda adanya permasalahan dalam perkembangan anak yang harus diperhatikan oleh orang tua adalah pertama, ketika anak lahir hingga seterusnya, anak tidak memberikan respon apapun terhadap suara dan tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika usia 4 bulan, anak tidak menunjukkan tanda ingin berkomunikasi seperti menghindari kontak mata dan tidak bereaksi ketika mendengarkan suara. Masuk di usia 6 bulan, mata anak dan kepala anak tidak menoleh ketika adanya sumber suara.
Saat dipanggil, anak tidak merespon dan anak juga kehilangan kemampuan mengeluarkan suara. Menginjak usia 1 tahun, anak kehilangan kemampuan bicara yang sudah pernah ia miliki. Misalnya, anak tidak pernah lagi terdengar mengucapkan kata mama atau papa atau suku kata terakhir yang sering diucapkan oleh anak. Di usia 15 hingga 18 bulan, anak tidak mengerti saat diajak berkomunikasi. Di usia 18 bulan, anak tidak mampu mengucapkan 10 kata saja. Dan rentang 21 hingga 24 bulan, anak bahkan tidak mampu merespon perintah sederhana, seperti diminta untuk duduk, diminta untuk berdiri, diminta untuk datang, atau bisa dilihat dari perbendaharaan anak, di mana perbendaharaan anak itu kurang dari 50 kata. Dan ketika anak berbicara, kita sulit mengerti apa yang disampaikan oleh anak, sehingga anak tidak mampu untuk menyebutkan atau menunjukkan bagian tubuh atau nama, khususnya nama dirinya sendiri. Adapun faktor-faktor penyebab anak speech delay adalah ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa anak bisa mengalami keterlambatan bicara. Beberapa faktor tersebut, yang pertama adalah terlalu banyak menonton televisi atau gawai, minim interaksi dengan orang tua, kemudian gangguan pendengaran, kelainan organ bicara, autis, hambatan pada otak dan syaraf. Adapun cara mengatasi dari speech delay pada anak, yang pertama adalah lakukan diskusi sederhana dengan si kecil. Karena sejatinya melakukan diskusi sederhana dengan anak akan membantu anak mengatasi speech delay. Yang kedua adalah belajar bernyanyi bersama. Ajak anak untuk bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang sangat sederhana. Yang ketiga adalah membacakan buku cerita atau mendongengkan pada anak. Buku cerita adalah salah satu alat untuk menghambat speech delay pada anak. Nah, itu tadi penjelasan mengenai speech delay pada anak. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di Lecture on Air episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.